Nah, kali ini kita akan bahas bersama, kita akan sharing berkaitan dengan bagaimana tips percaya diri ketika kita mendongeng atau berkisah di depan anak-anak. Ayah, bunda, sahabat guru, dan teman-teman sekalian yang berbahagia, banyak pertanyaan yang muncul dan datang ke Kak Mansur. Kak, bagaimana sih caranya supaya ketika kita mendongeng dan berkisah di depan anak-anak bisa semakin percaya diri? Nah, pertanyaan ini yang sering muncul di kalangan para guru, teman-teman sekalian yang baru awal-awal belajar mendongeng atau berkisah. Nah, kali ini kita akan bahas bersama, kita akan sharing berkaitan dengan bagaimana tips percaya diri ketika kita mendongeng atau berkisah di depan anak-anak. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kak Mansur. Baik, akan kita bahas teman-teman semuanya 4 tips supaya kita percaya diri ketika mendongeng dan berkisah. Tips yang pertama adalah kuasai materi. Banyak teman-teman yang mencoba bercerita atau mendongeng atau berkisah di depan anak-anak tidak percaya diri sampai pertengahan kemudian lupa dan seterusnya. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak menguasai materi. Maka teman-teman ketika ingin percaya diri, maka kuasai materi ceritanya terlebih dahulu. Kira-kira kita mau cerita apa, kemudian kita ulang-ulang materi ceritanya, kita baca terus-menerus berulang-ulang, kita lihat video teman-teman yang mungkin sudah ada di YouTube dan seterusnya, kemudian kita coba amati, tiru, modifikasi. Nah, kita kuasai dulu materinya seperti apa, kemudian setelah itu kita juga harus menguasai kira-kira kita mau menggunakan teknik pengkondisian untuk anak-anak yang seperti apa, atau dengan cara apa, speakingnya seperti apa, atau kalau mau kita variasikan dengan lagu, kira-kira lagunya mau apa, begitu kan. Nah, ini teman-teman harus dipahami dulu dan harus dikuasai dulu materinya, sehingga kita akan lebih percaya diri. Baik, tips yang kedua adalah teman-teman harus berpikiran positif. Banyak kemudian teman-teman ketika diundang bercerita atau bercerita di depan kelas, kadang pikiran kita sudah negatif. Contoh, kira-kira nanti bisa nggak ya? Wah, jangan-jangan nanti lupa. Wah, kira-kira nanti anak-anak nyimak dengan baik nggak ya? Jangan-jangan ketika saya bercerita nanti anak-anaknya rame sendiri dan seterusnya. Nah, pikiran-pikiran inilah yang menimbulkan kita menjadi semakin tidak percaya diri. Maka pikirkan sesuatu hal yang positif ketika kita sebelum tampil. Bismillah, saya bisa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya lancar ketika bercerita dan seterusnya. Maka ketika kita menghadirkan pikiran positif itu, insya Allah apa yang kita pikirkan bisa menjadi kenyataan. Baik, tips yang ketiga. Apa itu? Tips yang ketiga adalah dengan berdoa dan visualisasi. Nah, teman-teman sebelum berdoa harus rileks dulu, tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sampai kemudian teman-teman bisa rileks, kemudian berdoa. Bisa teman-teman dengan pejamkan mata, kemudian berdoa, baca surat Al-Fatihah, baca sholawat boleh. Atau bisa membaca doa Robbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul muqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Robbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul muqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini adalah doa supaya perkataan kita bisa lebih mudah dipahami oleh orang lain, supaya lancar lidah kita dan tidak kaku menyampaikan materi cerita yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, kita berdoa dengan keyakinan dan juga kita ada namanya visualisasi. Apa itu visualisasi? Kita mencoba pejamkan mata, kemudian membayangkan apa yang terjadi dalam diri kita ketika kita bercerita di depan anak-anak. Jadi teman-teman kita bayangkan yang indah-indah,
yang memang ketika itu kita tampil bisa tampil percaya diri, nanti ketika saya tampil bisa lancar, ketika saya tampil nanti anak-anak fokus dan seterusnya. Jadi teman-teman visualisasikan sesuatu hal yang positif yang insya Allah akan terjadi pada kita. Nah, itu teman-teman semuanya, berdoa, visualisasi, dan syaratnya rileks, teman-teman tenang, kemudian panjatkan doa kepada Allah, kemudian teman-teman visualisasikan hal-hal yang positif yang akan terjadi ketika kita bercerita. Dan tips yang terakhir adalah teman-teman harus action, terus mencoba. Maka teman-teman dalam hal ini adalah melakukan 3C. Jangan sampai teman-teman ketika belajar mendongeng di depan anak-anak kemudian tidak percaya diri terus menyerah. Teman-teman harus action dan terus mencoba. Maka teman-teman harus melakukan 3C. C ya. C yang pertama adalah coba dulu. Teman-teman harus berani dulu mencoba untuk tampil di depan anak-anak. Terus hasilnya misalnya, Kak ternyata belum percaya diri, maka evaluasi lagi apa kekurangan kita dan lakukan C yang kedua, yaitu coba lagi ya. Setelah coba dulu kemudian coba lagi, teman-teman praktek lagi dengan anak-anak dan kita evaluasi lagi. Ternyata Kak belum percaya diri. Terus belajar lagi, kuasai materi lagi, kemudian terus perbaiki apa yang kurang dan lakukan C yang ketiga, yaitu coba terus. Teman-teman terus mencoba, perbanyak jam terbang, terbanyak mengisi bercerita, berkisah di depan anak-anak, maka lambat laun percaya diri itu akan muncul di hadapan teman-teman dan akan dirasakan ketika kita bisa semakin percaya diri, bercerita, mendongeng, dan berkisah di depan anak-anak. Baik teman-teman, ayah bunda dan sahabat guru, selamat mencoba tips supaya kita lebih percaya diri mendongeng dan berkisah di depan anak-anak. Dan teman-teman semuanya, silakan boleh teman-teman tulis di kolom komentar kira-kira apa kendala teman-teman dalam bercerita atau apa pertanyaan teman-teman yang berkaitan dengan mendongeng atau berkisah yang insya Allah nanti bisa Kak Mansur bahas di video-video berikutnya. Terima kasih.